Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, sore hari ini Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM kembali hadir. Walaupun kita ini baru mulai Ramadan ya, tapi narasumbernya tetap bersemangat hadir sore hari ini menemani kita di Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM dengan topik sore hari ini peluang usaha di momen Ramadan. Narasumber kita dari owner Rumah Lapar, Bapak Amriyadi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Amriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Amriyadi? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Iya, Pak Amri. selamat. Baru kita mulai hari ini Iya. karena baru semalam juga kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran. Baik Pak Amriyadi, ini kita bicara soal peluang usaha di momen Ramadan ya. Iya. Sebelum ke tema kita, saya ingin tanya-tanya dulu ke Kak Amriyadi. Sudah sejak kapan UMKM atau usaha dari Rumah Lapar ini nih Pak Amriyadi? Untuk Rumah Lapar sendiri saya mulainya 2017. Udah cukup lama sih sebenarnya. 2017? Iya. Berarti udah hampir 7 tahun ya? 7 tahunan ya, cukup lumayan lama. Iya. Iya. Baik, dari 2017 itu langsung usahanya di segmen atau ikan atau ayam bakar ini? Iya, memang di awal itu memang kita udah punya konsep berbisnis di Rumah Lapar itu berintisan dari awal. Dari benar-benar awal. nol. Dari Nol nol besar, ya? ya. Jadi memang kita menyiapkan bisnisnya itu untuk rumah makan, tapi pelan-pelan. Jadi pelan-pelan Dari gitu ya? pelan-pelan sampai berjalan waktu 7 tahun itu, ya alhamdulillah kita bisa sampai Saat ini? saat ini begitu. Kenapa memilih atau maksudnya itu memilih untuk ayam ini loh, ayam bakar? Karena kan ayam banyak yang usaha ini. Betul. Kenapa nggak berbeda dari yang lain? Kenapa memilihnya langsung ke ayam gitu loh Pak Iya. Amriyadi? Karena saya memilih ayam itu karena peminatnya cukup banyak. Iya, dari Anak kecil. anak kecil, orang dewasa sampai orang tua pun seneng Senang makan ayam makan ya? ayam itu. Jadi Walaupun harga ayam mahal gitu sekarang ya? iya betul. Apalagi mau sudah Ramadan ini ya? Iya. Makanya kita pilih ayam itu memang benar yang bagus ya, memang masih muda. Oh, ayamnya masih muda? Masih muda banget. Jadi Jadi usianya berapa itu ayamnya itu Pak Amriyadi? paling cepat ya 20 hari lah gitu. 20 hari, Iya, berarti kecil banget. dagingnya masih manis banget Oh iya gitu. betul. Jadi memang kita cari bikin produk itu yang paling bagus kayak gitu, yang paling digemarin orang-orang banyak. Iya, Begitu. itu alasannya kenapa memilih langsung ke ayam gitu. Ya betul. Kemudian ini namanya Rumah Lapar ya. Iya Bu. Dari awal sudah berdiri namanya Rumah Lapar. Di Atau pernah awal- pakai nama lain dulu sebelum itu? Dulu itu terinspirasi kan jualnya kan ini ya, nama anak dulu pertama kali. Pertama itu. kali. Jadi nama anak itu Arfan ya. Jadi warung Mas Arfan begitu. Awalnya. Iya awalnya. Terus saya lihat ini kayaknya kurang bisa menjual begitu. Akhirnya seminggu kemudian saya berpikir itu kayaknya harus diganti nih, kayak gitu. Setelah kita ganti, saya cari inspirasi dari rumah sakit awalnya. Kenapa? Posisi lokasinya memang di dekat Iya, rumah sakit betul. umum. Jadi berseberangan dengan rumah sakit umum. Berseberangan. Iya. Iya. Jadi saya cari inspirasi, kenapa saya nggak pakai rumah
lapar aja gitu. Mm-mm. Karena orang-orang di rumah sakit kan banyak yang sakit begitu. Iya. Nah, berarti saya punya apa ya gambaran waktu itu di rumah lapar, berarti saya harus ngurusin orang-orang yang lapar nih. Iya, pasti Cocok mau cari kayaknya. nasi gitu Iya, ya. kayaknya cocok ya saya. Kayaknya Apalagi bergantian nama waktu itu dalam rumah seminggu itu. Iya. lapar. Bergantinya tahun berapa itu? Di tahun 2017 itu. 2017 langsung. Iya, jadi seminggu setelah ada nama itu harus saya ganti aja. Punya inisiatif kayak gitu. Iya betul, Bu. Posisinya strategis banget ya, Pak. Iya betul. Itu dari awal berdiri di situ sudah lokasinya. Betul di situ. Wah, keren banget tuh. Namanya Jalan Sudirman itu memang luar biasa. Iya, dan jalan Memang tempat protokol gitu jalan ya. protokol dekat rumah sakit umum. Memang ini rezeki banget ya buat Pak Iya, Amri ya. betul. Jadi sampai 2017 sampai sekarang tetap eksis di kuliner ayam ya. Betul. Ayamnya ini bermacam-macam. Ayam bakar, ayam penyet, atau ayam apa aja nih Pak Amri Adi? Bermula itu dari ayam goreng dulu, Bu. Ayam goreng dulu. Ya, ada ayam goreng, terus ada beberapa permintaan konsumen. Kayaknya bosen nih makan ayam goreng terus. Variasi gitu. Variasi dong ya gitu. Dan akhirnya ada yang request minta ayam kremes, terus ayam geprek, terus ada ayam bakar. Iya, Akhirnya iya. saya memenuhi permintaan konsumen itu. Nah, saya menciptakan produk yang memang semuanya produk yang dari rumah lapar itu, terutama Iya. ayam itu digemarin semua. Digemarin semua ya. Iya, alhamdulillah yang gitu. Baik. Nah, kita kembali ke segmen kita atau topik kita hari ini, Pak Amri. Bagaimana kita melihat tentang peluang bisnis usaha khususnya di bulan Ramadan ini, Pak Amri ya. Iya. Nah, Pak Amri melihat seperti apa nih peluang usaha di bulan Ramadan, khususnya usaha kuliner yang Pak Amri geluti? Iya. Kalau kita berbicara peluang di momen Ramadan ini, sebenarnya sangat banyak. Ya, salah Iya. satunya mungkin kalau kita lihat ya, terutama kalau kuliner ini kan banyak penggemarnya, banyak penggemarnya, apalagi pas momen-momen mendekati dalam berbuka. Berbuka Iya, puasa. orang pada nyari makanan. Nyari dong. makanan. Terutama kalau kuliner sih yang dicari itu kan biasanya lauk ya. Lauk yang udah masak seperti itu Yang kan. tinggal dimakan. Iya, yang siap saji yang Rasanya udah enak, murah gitu. Wah. betul. Nah, salah satu mungkin kita membaca peluangnya dari sana seperti itu. Ya, asal kita mau aja sih sebenarnya, Bu. Ya, banyak peluang. Entah itu kita bikin apa ya, produk yang ada kaitannya dengan minuman. Apalagi pas musim panas ya. Iya. Orang mau cari es, Betul. cari dogan semuanya kan, dan minuman yang lain. Ya itu sih tergantung kitanya juga sih mau ambil segmen mananya. Peluang itu banyak sebenarnya. Jadi menurut Pak Amri itu banyak peluang usaha Banyak untuk banget Ramadan untuk ini Ramadan ya. ini. Asal mau berusaha gitu. Betul, mau jual takjil, jual apa itu banyak banget. banyak. Seperti itu. Dan strateginya juga sekarang itu kan ya mudah dipelajari, mudah dilakukan seperti itu. Karena memang peminatnya itu tinggi. Momen Ramadan ini Iya. seperti itu. Yang berbau kuliner ya. Iya. Memang dicari orang untuk. Iya, memang momennya kayak gitu kan. Pas gitu itu. Jadi kalau peluang usaha untuk bisnisnya Pak Amri ini bisa dikatakan di rumah lapar ini menggunakan atau memanfaatkan momen Ramadan ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, Bu. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini apa yang dilakukan oleh rumah lapar nih Pak Amri? Mungkin ada gebrakan atau mungkin ada menu-menu yang lebih ditonjolkan lagi atau seperti apa ini? Kalau di momen Ramadan ini saya masih tetap pada produk yang sudah ada. Sudah ada dulu ya? Iya, tinggal nanti pengemasannya ke distribusi ke konsumen aja seperti lebih terpermudah gitu kan. Biasanya itu kita bikin paketan sih sebenarnya. Paket, Iya, lebih menarik ya? Iya, jadi kayak makan ayam bakar, makan menu apa nanti kita paketkan dengan minuman. Oh, es teh manis teh gitu kan? manis seperti itu. Belum berbuka udah ngomongin es Iya. gitu. Jadi Biasanya- paket ya? Iya, paketan. Berarti ini biasanya. mengikuti tren bisnis kuliner juga dong Pak Amri ya? Bisa dikatakan iya, tapi saya nggak terlalu dalam di situ sebenarnya karena saya ini lebih mengedepankan apa ya, melayani servis ke konsumen yang ada dulu gitu. Ya. Karena kan konsumen kita kan udah ada tuh yang dari
rumah sakit, yang dari Iya. bisnis lain seperti itu kan. Jadi segmennya Bapak konsumennya juga sudah dari rumah sakit umum ya? Iya, kebanyakan dari Para rumah dokter sakit gitu. umum. Ya dokter, residen, terus tenaga medis, ya kan, terus keluarga pasien juga seperti itu. Iya. Jadi itu sudah lama terjalin tetap Pak Amri sampai sekarang? Ya alhamdulillah udah lama Bu, Udah mulai lama. dari buka sampai sekarang tuh masih tetap eksis jalan. Berarti lidah mereka udah sesuai tuh dengan masakannya Pak Amri gitu. Iya, dan kita menyesuaikan Oh sebenarnya. iya, keinginan konsumen Iya. ya. Maunya konsumen itu seperti apa, kita ya ini harus menyesuaikan. Baik. Kalau di bisnis kuliner kan seperti itu. Iya. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa bertahan dengan apa ya, Dengan keinginan kita, sendiri itu iya. nggak bisa. Nggak laku nanti takutnya. Bener, susah. Baik, kita balik ke strategi ya. Iya, Nah, iya. ini kan peluang di Ramadan. Tadi dikatakan ada per paket, dikasih Iya, iya. air minum gitu, Iya, es iya, gitu. iya. Nah, kalau untuk daya tarik yang lain seperti katakanlah sambal. Ini kan biasanya orang Palembang tuh paling suka dengan sambal. Betul. Apalagi nih ayam penyet, ayam bakar, ayam goreng. Iya. Kalau nggak ada sambal itu rasanya akan hambar. Betul. Ada sayurnya, ada lalapnya. Iya. Nah, apakah ini strategi yang dilakukan Pak Amri seperti apa ini? Iya. Dari sambalnya dulu deh Iya, kalau katakanlah. sambalnya saya punya dua produk. Ya, karena saya riset itu kalau orang Jawa dia kan nggak seneng masakan yang pedas, Agak manis. agak manis kan. Ya. gurih. Nah, kalau orang Palembang itu Waduh, seneng- jangan ditanya. Nah, itu. Asin pedas gitu. Asin pedas. Nah, jadi saya riset di situ. Awalnya sih satu sambal dulunya. Sambal Jadi, dulu. Sambal tumis lah gitu satu ya, nggak terlalu pedas. Nah, terus akhirnya itu konsumen kan ini apa kasih masukan ke kita. Iya. Ini ada sambal pedasnya nggak? Dia bilang gitu. Mhm. Akhirnya saya berpikir waktu itu menciptakan sambal bawang yang Sambal memang bawang, pedas. iya. Kayak mungkin di sini sambal geprek lah gitu ya. Nah, jadi saya punya dua sambal itu. Ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan dan semuanya dua sambal itu enak semua. Wah. Ini kreasi sambalnya dari istri, dari kreativitas Pak Amri atau ada resep dari turun temurun ini Pak Amri? Enggak, kita memang ini ya bikin formulasi resep sendiri. Jadi kita belajar dari banyak referensi begitu. Terus kita olah sendiri dan kita uji cobakan ke konsumen langsung. Nah, Gimana tuh rasanya gitu? Iya, jadi saya butuh waktu untuk riset itu 15 hari biasanya. 15 hari Iya. cukup lama ya Pak? Iya, jadi memang saya sampai ketemu dengan formulasi Yang pas. resep yang pas sambal tadi. Jadi setiap yang makan kita kasih. Terus setelah konsumen makan itu kita minta reviewnya. Gimana hasilnya? Oh, ada beberapa masukan. Ini kurang ini. Akhirnya kita kan bisa menentukan itu. Ketemu Iya. sendiri formulasinya. Baik. Di seluruh masakan kita itu polanya seperti itu. Semuanya. Alhamdulillah ya memang sesuai dengan keinginan konsumen. Iya. Tapi mungkin ada pembedanya dari sambal yang lain. Mungkin dari cabai pilihannya memang yang berkualitas Iya, seperti bahan-bahannya apa? memang yang bagus dipilih kan seperti itu. Dan kadang juga ada yang komentar seperti ini Bu. Kok makan sambal geprek atau sambal pedasnya di rumah lapar itu nggak bikin sakit perut. Nah, Itu. Biasanya kan orang kan ganggu ya di iya perutnya iya itu, nah, bener. itu. Ada pembedanya ya. Ada pembedanya seperti Nah, itu. kenapa nggak sakit perut? Mungkin kuncinya nanti Iya, jawab ya. iya. Mungkin ada resep tersendiri ya. Iya, baik. Walaupun banyak makan sambalnya, yang pasti tidak mengalami sakit perut itu. Iya. Ada juga yang Itu strategi juga loh, Pak Amri ya. betul. Saya pernah itu ada konsumen satu itu ya. Ya setiap hari memang makannya itu sambal geprek. Nggak mau sambal lain. Nggak mau sambalan tiap hari itu selama Nggak bosen-bosen nggak gitu. bosen-bosen. Terus saya tanya kenapa nggak ganti kayak gitu kan sambal Iya. atau enggak, saya mau suka, dia bilang. Sakit perut enggak dia bilang. Nah, artinya kan ada ini value lain di situ. Iya. Baik. Oke, jadi memang ada daya tarik sendiri, kemudian Betul. memang dia menyukai dan lidahnya cocok gitu. Iya. Baik. Nah, Pak Amri, kita ke tadi masalah peluang, kemudian kita bicara soal tantangan. Ini biasanya kan usaha pasti ada tantangan dari bahan bakunya, ayam misalkan. Iya, iya. Ini kan tadi ayamnya muda, Iya. pasti harganya lebih
dari ayam biasa kan. Betul. Nah ini gimana Pak Amri untuk mengatasi tantangan seperti itu? Apalagi di bulan Ramadan, semuanya pada naik. Iya. Kalau tantangan harga naik itu pastilah ya kalau Iya. di bulan Ramadan ini kita paling strateginya itu ya kerjasama dengan vendor kita aja. Nah, kita kerjasama paling kita biasanya itu nitip ini ya nitip apa beli banyak gitu ya. Iya. Jadi kita stok gitu. Oke. Jadi kita stok itu kan harga itu kan nggak terlalu tinggi. Jadi kalaupun tinggi banget itu nggak sampai inilah di luar kapasitas harga yang lebih jauh lah gitu kan. Nah kita main seperti itu biasanya. Jadi kita perlu negosiasi lah sama vendor-vendor ataupun bahan-bahan yang lain seperti itu kan. Termasuk cabai gitu. Iya cabai itu kan sekarang kalau sekarang itu 90.000-an. 90.000 ya 1 Iya, kilo. udah tinggi banget. Tapi memang di momen Ramadan ini. ini biasanya kita pasti ya mengurangi keuntungan juga sih sebenarnya. Iya, agak karena- ditekan sedikit gitu ya. Iya sebenarnya. Baik. Seperti itu. Jadi itu memang harus ada tantangan biar lebih Iya, lebih ini bisnisnya lebih bergairah gitu ya Pak Amri. betul. Kalau lurus aja nggak enak pasti. benar-benar. Nah kalau tantangan lain yang seperti Pak Amri bilang tadi kan itu harus memilih produk atau bahan yang memang berkualitas. Betul. Termasuk ayam, cabai, sayur mayurnya juga lalap-lalapannya. Iya. Itu ada kendala nggak Pak kalau bicara soal lalap-lalapan? Karena kan sayur mayur harganya tidak main-main ini dari harga mentimun, kemudian kemangi biasanya Wangi, dipakai. iya, betul. Kemudian ada daun kol juga, mungkin daun kubis kalau kata orang Palembang. Iya. Ini gimana untuk mengatasi hal itu? Tantangan juga nih di peluang bisnisnya. Iya, kalau untuk mentimun, kemangi itu kita kan sudah punya agen sendiri ya. Dia udah kerjasama dengan petani langsung. Oh jadi dari petaninya langsung. Iya, jadi harga itu kalau di pasaran lebih tinggi, kita juga nggak dapet harga tinggi. Pasti harganya udah dikasih harga bagus. Udah kayak harga gitu kan. bagus. Iya, karena kita udah langganan lama kayak gitu kan. Seperti itu polanya. Baik, tetap terjalin sampai sekarang ya. Iya, Nggak tergantung faktor cuaca, Pak Amri kan sekarang musim penghujan, kemudian kadang musim juga banyak bencana di mana-mana, katakanlah banjir dan lain sebagainya. Ini berpengaruh nggak dengan para petani? Gitu? kalau di vendor saya itu nggak pengaruh dia, karena dia sudah punya komunitas kan. Ya komunitas, jadi nggak sendiri. pernah habis stoknya gitu. Iya, jadi ketika memang kalau kita sifatnya sudah langganan kan beda. Pelayanannya kan prioritas jadi. Oh, diutamakan gitu. Iya, apalagi udah lama 7 tahun kan. Iya, Udah kalau nggak ada sama pokoknya dicari sampai dapet pokoknya gitu kita nggak untuk mau Pak tahu. Amri gitu. Iya. Taunya ada barang saya bilang gitu. Iya. Baik pendengar, siaran kita sudah 23 menit. Ada yang mau bergabung silahkan. Jangan lupa bisa like di channel YouTube kita Mosaic Indonesia di Pro 1 Palembang. Ada bisa gabung, bisa memberikan tanggapan atau bertanya langsung dengan Pak Amri. Tadi bicara sambal, bisa tanya-tanya tuh resepnya seperti apa. Boleh nggak sih ada bocorannya masalah sambal? Boleh. Iya. Kok mama kan Ramadan ini pasti nggak pernah berhenti untuk bikin kreativitas menu di Ramadan. Salah satunya adalah sambal. Sambal ini nggak akan pernah lepas dari menu gitu. Nah ini biasanya menu yang paling disuka sambal ini apa nih Pak Amri? Resepnya yang paling harus diutamakan, cabenya atau apa nih pilihannya? Kalau di kita sih semua bahan itu harus yang berkualitas bagus ya. Jadi memang kita pilih seperti itu. Terutama di cabai ya. Cabai itu kan yang nomor 1 kan. Setelahnya nanti ada bawang putih, bawang merah, Tambahannya. bahan dan lain sebagainya. Itu kan itu semuanya harus ini apa kualitas nomor 1 lah kayak gitu. Iya. Untuk menghasilkan sambal yang paling oke. Termasuk kita kalau di rumah harus bikin juga pakai kualitas nomor 1 ya Pak ya. Iya betul. Jangan sampai pakai cabai yang sudah 1 minggu atau sudah 2 hari gitu. Kualitas juga beda gitu. Iya. Baik. Nah untuk packagingnya Pak Amri, kalau kotaknya saya lihat sudah bermerek Rumah Lapar ya. Iya. Nah itu packagingnya memang Pak Amri menciptakan sendiri atau pernah ikut kursus di beberapa pelatihan oleh dinas koperasi atau dinas perdagangan atau seperti apa nih Pak Amri? Kalau untuk packaging sendiri, di awal-awal saya ikut pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas terkait ya. Iya. Terus lama-lama saya berpikir kayaknya ini harus kita branding beneran untuk packagingnya, karena kita maunya kan jangka panjang nih usaha. Iya. Gitu. Akhirnya saya minta tolong sama temen di Surabaya, dibuatkan desain
dan saya maunya simple seperti itu. Jangan ribet ya. Jangan ribet dan terkesan mewah kayak gitu. Wow. Jadi ketika orang melihat packagingnya udah mewah, pasti isinya juga rasanya bagus kayak gitu kan. Image-nya seperti itu. Baik. Akhirnya ketemulah yang packagingnya sekarang. Jadi ada tagline-nya itu, rumah lapar, solusi laparmu. Wah, Itu mantap. Solusi mantap. laparmu gitu Iya. kan. Dan benar ketika orang makannya itu puas. memang. Selesai solusinya yang Iya, lapar tadi. selesai. Iya. Jadi benar-benar packaging itu dipikirkan secara matang ya Pak Amri. Betul, Karena itu strategi peluang bisnis juga. Betul. Baik. Pendengar, kita informasikan sekarang saatnya untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Sudah masuk waktunya, kami bertugas juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangka amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridoannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Amri, kita break sebentar, nanti kita lanjut obrolan kita Mozaik Indonesia di segmen UMKM ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita break dulu ya Pak Amri ya. Oke, siap. Iya. Baik pendengar yang mau bertanya langsung silakan ke line telepon 3699977 atau juga di channel YouTube kita atau di WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Bulan suci ini mengingatkan kita akan pentingnya kebaikan. Saya, Kepala RRI Palembang, Rahma Juwita SOS MSI, dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Ramadan sebagai bulan kesabaran dan puasa adalah bagian dari sabar. Kita dapat melatih kesabaran selama bulan suci Ramadan. Ramadan bersama RRI. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Mozaik Indonesia. Sore hari ini segmen UMKM bersama Bapak Amriyadi, owner Rumah Lapar, yang akan kita bedah lagi nih seperti apa nih perjalanan bisnis dari Rumah Lapar Pak Amriyadi yang sudah 7 tahun berdiri hingga saat ini. Baik Pak Amriyadi, kalau kita bicara soal namanya makan, apalagi orang Palembang suka makan yang enak, yang memang sesuai lidah itu akan dicari walaupun dimanapun. Nah Pak Amriyadi, untuk menjalin namanya chemistry antar owner dan konsumen atau pelanggan, itu apa yang trik dilakukan? Itu termasuk strategi bisnis juga. Apa nih Pak Amriyadi lakukan? Apakah kasih potongan harga atau mungkin pelayanan servis yang memuaskan, dari antar jemput nasi seperti apa nih Pak Amri? Bisa cerita dulu nih. Oke. Kalau untuk di kebanyakan konsumen kita itu kan dari rumah sakit umum, RSMH ya. Kalau untuk dokter-dokter ataupun tenaga medis lainnya, biasanya kita anterin. Jadi pesanan mereka kita anterin dan tidak berbayar. Oh, free ongkir. Karena kan dekat ya. Oh iya dekat. Seperti Tapi kalau jauh tetap dong ya. Kalau jauh itu kita negosiasi aja sih sebenarnya. Negosiasi. Salah satunya kemarin itu ada pengantaran ke rumah sakit
Sriwijaya seperti itu. Jadi mereka nanya ada ongkirnya nggak gitu. Iya. Saya bilang balik tanya, kalau mau dikasih sih nggak apa-apa saya bilang gitu. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi memang kita menjalin hubungan keakraban sih sebenarnya dengan konsumen itu, biar mereka merasa nyaman seperti Nyaman itu. ya. Dan deliverynya cepet, Nggak lama gitu. nggak lama seperti itu kan. Nah akhirnya ya mereka ini rutin beli ke kita seperti itu. Jadi memang di warung pun juga saya bikin seperti itu. Ketika ada konsumen yang datang yang mau entah itu baru atau orang lama, itu kita ajak ngobrol dulu biasanya. Oh, sambil ngobrol. Iya. Jadi kayak udah Lebih deket, santai. santai seperti itu. Kadang-kadang setelah makan pun kita ajak ngobrol. Jadi Waduh. kayak terasa di rumah sendiri. Iya. Jadi bisa terjaga tuh hubungan Betul. dengan konsumen, bukan hanya antar penjual dan pembeli, tapi Betul, lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena kan kalau yang di banyak konsumen luar provinsi sih sebenarnya. Konsumen Pak Amri? Iya, karena kan rumah sakit RSMH itu kan rujukan ya. Iya. Tipe A rujukan. Jadi saya sering nanya gitu. Ini dari mana Bu? Kayak gitu. Iya. Oh, Karena memang ternyata dari luar. iya dari luar, kebanyakan dari luar. Provinsi Sumsel di luar ya. Iya, kebanyakan dari luar. Tapi ada juga yang dari ini kabupaten kota juga ada. Seperti itu kan. Baik. Iya. Jadi itu yang tetap dijalankan sampai sekarang. Betul. Iya, kalau harga tetap ya. Kalau harga standar lah Bu. Standar berapa yang paling standar? 20.000 atau berapa? Kalau kita paling murah itu kan di harga 17 ribuan. 17.000. Kayak nasi soto itu 17 ribu. Terus ayam goreng itu di harga 20 ribuan. 20.000. kayak gitu. Pokoknya standar lah kayak Standar gitu. ya. 20.000 udah bisa makan ayam goreng, udah lengkap di situ. Iya. Ada apa aja satu kotaknya itu Pak Amri? Kalau nasi kotaknya itu ada lauk, nasi, terus alat makan, ada mineral cupnya juga, Ada buahnya juga. ada kuah sama buah biasanya. Waduh, lengkap banget. Lengkap, iya. Jadi sambal, buah, sayur, ada semua dalam satu kotak. Ada semua Bu. Iya, baik. Kemudian kita bicara soal tadi sudah logistik ya. Iya. Kalau untuk sumber daya manusia seperti apa ini? Menggunakan pegawai nggak nih, atau istri atau keluarga yang Iya, kalau digunakan yang gitu? sekarang itu saya sama istri masih ngurusin Berdua aja. berdua, terus dibantu ada 2 orang tenaga begitu kan. Dan semuanya masih keluarga sih sebenarnya. Masih keluarga. Iya, 2 orang cukup Pak Amri? cukup. Cukup. Walaupun bulan Ramadan yang banyak pesanan seperti itu, Ya masih cukup. masih cukup. Iya. 2 Karena orang. kita udah terbiasa ya kayak Iya. gitu. heeh. Jadi masih tercover lah. Jadi istri tetap menjadi Iya. pendamping ya untuk usahanya yang betul. memang dia meluangkan waktu benar untuk Betul. membantu Pak Amri dalam hal usaha ini. Betul. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Amri? Kalau hari biasa kita jam 9 pagi buka Sampai jam 9 malam. jam 9 malam, 9 ke 9 ya. Iya betul. Kalau bulan Ramadan seperti Kalau saat bulan ini. Ramadan ini kita setelah setelah zuhur ya. Setelah jam 2-an zuhur, gitu. jam 2. Jam 2 sampai ya paling jam 8 lah. Jam 8. Iya. Berhubung ini waktu ini hari pertama puasa, ditutup dulu kayaknya Kita usahanya libur ya. dulu 2 hari ini. 2 hari. ini sama besok. Iya. Jadi hari ketiga sudah mulai aktif lagi. Hari Senin insyaallah buka lagi. Senin, ya baik. Jadi lokasinya pendengar yang mau ke Rumah Lapar di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya berseberangan dari Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Iya betul. Sangat mudah sekali mencarinya ya Pak Amri. Iya betul. Menggunakan media sosial juga Pak. Ada di IG-nya ada. IG namanya apa? Rumah Lapar. Rumah Lapar. Selain IG, Selain IG bisa itu WA ada juga? WA. WA juga. Bisnis ada. Facebook juga? Facebook nggak ada. Enggak. Jadi WA dan Instagram. Iya. Kalau ada pesanan bisa lewat WA?
Bisa Bu. Bisa ya. Jadi di nomor 089696 526 526. Wih mantap, nomornya cantik banget ya Pak ya. Iya. Pesanan khusus kayaknya itu. Baik, jadi kita kalau balik ke Ramadan, ini bukanya dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Iya. Ya, nah itu menu-menu dijual memang tetap sama ya Pak ya, tidak ada Tetap beda sama, di Ramadan ya. betul. Nah, kalau Ramadan sudah 7 tahun, Bapak mengalami perubahan jumlah pesanan, ada peningkatan dari tahun ke tahun atau seperti apa nih Pak Amri? Kalau di Ramadan ini biasanya meningkat punya. Meningkat ya, setiap tahun. Setiap tahun biasanya meningkat. Baik. Tapi memang kita kita batasin ya, nggak terlalu. Karena tempatnya kan nggak terlalu luas tuh. Iya, Untuk ruko kan kapasitas 32 kursi. 32 kursi. Iya, jadi kalau seumpamanya makan semua di sana itu pasti nggak muat sih sebenarnya. Biasanya Jadi itu ruko ya. Iya, sebenarnya ruko. Jadi kita biasanya nyarankan dibungkus juga kan. Ada Kalau bungkus tanya juga. seperti itu. 7 tahun. Berarti pernah ngalami zaman Covid dong Pak ya? Iya. Nah gimana tuh, belum cerita tuh zaman Covid seperti apa, delivery semua. Iya. Waktu itu kalau zaman Covid kan Malah lebih banyak pesanan ya? waktu itu kita ini juga sih kena dampak juga. Kena dampak juga. Dampak juga, tapi Tetap eksis ya? Tetap eksis. Saya di angka 35% lah masih ada penjualan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Baik. setelah itu kan balik lagi kan rame lagi. Rame lagi. Iya, oke. Baik. Kemudian untuk menunya tadi tetap pada menu yang sama ya. Iya. Nah, kemudian juga kalau kita lanjut ke label. Nah, ini kan penting. Kalau kita mau makan kan Pak harus ada beberapa label halalnya mungkin. Kemudian juga tadi penampilan kotak dari awal tuh packagingnya sudah menarik, Ya. apalagi isinya. Nah, gimana Pak Amri? Apakah usaha Bapak sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI atau seperti apa? Kalau untuk sertifikasi halal saya udah ada. Sudah. Iya, udah di kotanya tuh udah ada. Sudah dari kotaknya, Iya, alhamdulillah. udah ada sertifikat seperti itu kan. Kemudian kalau untuk kalau kita bicara soal kebersihan ini menjadi faktor utama ya Pak Amri. Betul. Nah, gimana Bapak? Ini juga menjadi salah satu bisa penilaian juga nih bagi pembeli karena melihat kondisi, kemudian cara memasaknya juga di dapur dan lain-lain. Ini kan sangat menentukan Pak Amri. iya, iya. Nah, gimana Bapak untuk mengatasi masalah ini Kalau bagi untuk- karyawan gitu? Iya, kalau untuk penyajian produk sih saya punya 2 dapur ya. Dapur masak besarnya di belakang, terus yang untuk penyajian konsumen tuh di depan, live cookingnya di depan. Oh, di depan Iya. ya. Jadi memang di tempat kita itu memang kita buat ini ya lebih bersih kayak gitu kan. Nah, karena kita jual makanan kayak gitu. Iya, benar. Jadi memang Dijaga. kita masak tuh bisa dilihat orang. Oh, Lihat konsumen seperti itu iya. kan. Karena memang pasar-pasarnya kan juga berbeda gitu kan. Banyak tenaga nakes, orang yang ngerti sehat gitu. Tapi Iya. sejauh ini sih kami tetap berproses. Berproses, ya. Iya, menuju yang lebih baik lah seperti itu kan. Iya. Oke. Ini tahun 2025 barulah Maret. Nah, Pak Amri, mungkin selama 7 tahun sampai dengan saat ini ada inovasi akan dikembangkan tahun 2025. Atau mungkin ada cita-cita nih, aku pingin ada ruko lagi tambahan di sebelah biar lebar gitu. Seperti apa nih Pak Amri? Ya kalau Karena tadi kan terbatas tuh jumlah orangnya betul, 32 kursi gitu. Iya, iya, Nah, apa nih keinginan atau cita-cita yang belum terwujud nih Pak Amri? Kalau saya itu sebenarnya kalau di tempat itu sebenarnya nggak bisa dimaksimalkan lebih banyak ya. Iya. Karena sangat terbatas sekali, terutama di ruangan. Satu, yang kedua tempat parkiran. Oh iya, Itu kan bener, sulit parkir. banget itu. Nah, Sulit, iya. artinya saya berpikir untuk saat ini tuh untuk memfokuskan menaikkan kapasitas ini produksi di situ kayaknya enggak gitu. Tapi saya berpikir kalau untuk nambah ruko di tempat lain juga belum saat ini. Belum ya, Iya, tapi jadi, ada rencana. memang belum. Iya, memang Ya, belum. Jadi Akan saya lebih lebih fokus ya. memfokuskan ke ini ke memperbaiki pola dulu. Ya, buat sistem memperbaiki pola tim semuanya itu diperbaiki, dikuatin dulu. Iya. Tapi ada keinginan yang harus saya lakukan itu
Saya pengen ngangkat 2 produk sebenarnya. Iya. Produk ayam bakar sama produk ayam geprek itu. 2 produk itu. 2 produk itu, tapi dalam bayangan saya itu bukan di ruko, bukan di kios, tapi kita mainnya di gerobakan. Oh gitu, di jalan-jalan. Di jalan-jalan. Nah, itu lebih menarik, lebih tertantang. Lebih tertantang. Iya, karena Gerobaknya seperti apa nih Pak Amri? Karena kalau lokasi di pinggir jalan kan konotasinya lebih banyak debu gitu kan. Nah, seperti apa nih inovasinya yang akan diwujudkan seperti ini? Inovasi gerobaknya. inovasi gerobaknya sebenarnya itu kita harus stainless buatnya bagus. Tadi saya itu kan baru ngerancang 1 gerobak, tapi bentuknya masih dari kayu karena kan untuk riset kan, Iya. coba begitu. Nah, kedepannya itu memang benar-benar kita seriusin, dan di sisi produk kan udah aman tuh, udah peminatnya udah banyak ya, orang-orang sudah senang makan ayam bakar sama ayam geprek. Dan Iya. riset kita kan udah lama kan. Iya. Nah, kenapa nggak dikembangin kayak gitu, lebih dipermudah, dilihat orang kayak gitu Baik. kan, di pinggir jalan seperti itu Iya. kan. Nah, itu lebih menantang kayak seperti Jadi itu yang Iya, akan menjadi mau- tantangan iya, benar, Pak benar. Amri tahun ini ya. Mudah-mudahan Iya, akan iya. terwujud ya Pak ya. Iya, iya. Lokasinya di mana itu kira-kira? Nanti dicari dulu. Mm-mm. Iya, tempat-tempat Disurvei strategis. dulu ya. Iya, bener. Iya baik. Biasanya itu kan di dekat kantoran, orang mau pulang seperti kan, dan Iya. butuh lauk kayak gitu. Kemudian Pak Amri, kalau nanti diharapkan bukan hanya Ramadan ini rame pelanggan Bapak ya. Iya. Nah bagaimana ini untuk menjaga loyalitas para konsumen Bapak agar tetap bisa kembali lagi tuh setelah Ramadan, tetap balik ke rumah lapar gitu. Ya, salah satu strateginya sih cita rasa masakan jangan berubah. Jangan berubah. Iya. Nah untuk menjaga itu seperti apa tuh Pak? Kalau kita selama Apakah ini, Bapak sendiri yang langsung eh, membuat sambal katakanlah meracik sayur asemnya misalkan gitu? ya kita sudah punya formulasi. Oh ada Iya, formulasi. jadi kita bikin sambal kan biasanya per berapa kilo kayak gitu, komposisinya ini, dan itu udah ini terukur kayak Iya. gitu, jadi nggak bakalan berubah. Oke. Untuk menjaga kestabilan ininya ya Pak. Formulasi itu Bapak rasanya. dapatkan sendiri kreativitas atau melalui salah satu bisa katakanlah belajar atau ada ilmu yang diturunkan dari orang tua dulu atau seperti apa Pak Amri? Nah, formulasinya tadi saya sudah cerita di awal, itu berdasarkan riset langsung ke konsumen. Oh langsung ke konsumen. Iya, yang saya butuh waktu 15 hari tadi. Oh iya itu salah satunya ya. Salah satunya, dan semua produk kita riset kan ke langsung konsumen. Nah, ketika udah akhirnya ketemu kita formulasinya, baru kita rumuskan Iya. komposisinya, ininya, bahannya apa, semuanya itu, dan itu nggak bakalan berubah. Makanya dari awal sampai sekarang itu Tetap tetap rasanya, tetap kayak sambalnya, gitu. sayurnya, Iya, betul. termasuk nah ayamnya Iya, itu kan betul. harus digoreng dengan kadar matang yang memang sudah Betul. sesuai. Itu gimana Pak Amri juga sama? Sama, polanya sudah terbentuk. Kalau untuk di produk itu udah siap kayak gitu. Udah Jadi tetap ketemu polanya ya. oke, tidak akan pernah lari dari pola yang ada. Iya, Seperti betul. kalau penjahit kan ada polanya gitu. Oh, betul, karena ya itu belajarnya dari situ juga sih. Iya, kalau ada polanya pasti Heeh, itu akan tidak akan berlari dari situ. betul. Nah, mungkin seperjalanan 7 tahun ada pengalaman yang luar biasa Pak Amri dapatkan. Mungkin yang tidak akan pernah terlupakan. Pengalaman apa yang berharga dalam menjalankan bisnis? Khususnya ini nanti di bulan Ramadan sudah dilalui 7 tahun ini. Kalau pengalaman sih yang pertama itu kita ya terimbas dampak COVID ya. Ya, Nah, itu. luar biasa itu. Setiap orang pelaku usaha pasti ya. Iya pasti itu, dan saya bisa bertahan sampai sekarang tuh ya alhamdulillah kayak gitu, dengan kondisi yang sangat berat begitu kan. Punya jiwa mental baja ya. Iya. Tidak pernah pantang mundur gitu. Betul. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan waktu zaman paling COVID. berkesan, ya. Kalau yang lain biasa aja ya Pak ya. Kalau yang lain itu ya biasa aja karena mental kita udah ini. Baik. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang komplain, nah ini ada nggak sih komplain-komplain dari pelanggan Pak Amri? Kan lama tuh 7 tahun waktunya, kurun waktu itu. Iya.
namanya perjalanan pasti ada liku-liku gitu. Pernah nggak sih ada komplain dari pelanggan? Ini kok rasanya gini, ada komplain apa gitu dari apa? Seperti ini ceritanya dulu nih Pak Amri. Kalau komplain yang lebih apa ya, yang seperti itu selama ini belum terjadi. Alhamdulillah, lah di jangan sampai kita. terjadi ya. Iya, belum terjadi. Kalau biasa-biasa aja? Paling yang biasa itu komplainnya seperti ini. Kadang-kadang terlalu rame ya di rumah lapar itu terlalu rame. Terus kita kadang-kadang kurang telitinya itu di pesanan kayak gitu. Oh iya. Kadang salah. Salah, dia minta ayam geprek dikasih ayam bakar Ya, gitu. kan kalau di kita itu kan gini, semuanya mau pesen ayam bakar ya. Nah, ayam bakar itu gak cuma ayam bakar biasanya yang kita tanya, mau pahanya iya. atau dadanya gitu. Bener, Nah gitu. Jadi itu yang selalu kita tanya gitu. Nah, itu ada yang nggak bisa makan paha kan dia pesennya dada gitu kan. Jadi Komplain dia. ayam bakar dada. Terus nanti pas kita kasih itu kebalik gitu. Kebalik. Dikasih dada gitu. Dada kayak gitu kan. Nah, akhirnya wah saya nggak bisa ini nggak. Komplainnya seperti itulah kayak gitu. Paling biasa. Nanti Biasa kayak akan gitu. diubah gitu. Kadang-kadang kita Sudah kasih sudah diterimanya. udah diterima. Akhirnya kan dia kan komplain gitu. Kalau seperti itu ini aja kita ganti aja nggak apa-apa nggak usah bayar. Saya bilang gitu. Waduh. Akhirnya Pernah kan terjadi itu. Pernah terjadi. Iya. Salah pesanan. Tapi tetap ayam saya bilang. Kalau pesanannya ayam saya kasih lele kan kebangetan. Saya bilang Iya gitu. benar, beda banget harganya Beda gitu banget. Pak ya. Ayam, Paling komplain-komplain ayam. seperti Iya, itu. seperti itu. Iya. Kalau yang lebih dari itu paling COVID itu ya Pak ya, pengalaman Iya, itu yang paling. paling berkesan. Oke. Kalau lanjut ke kompetitor, nah ini pasti namanya usaha UMKM apapun bentuk bisnis itu pasti ada Kompetitor. pesaing kompetitor. Nah, gimana Pak Amri melihat kompetitor atau pesaing kita? Karena kan tadi Bapak mengatakan banyak yang punya usaha seperti Bapak. Iya. Gimana Bapak menanggapi yang namanya kompetitor, persaingan? Apalagi di bulan Ramadan nih. Betul. Kalau saya menanggapi kompetitor itu positif saja berpikirnya gitu. Iya. Karena kalau kita jual yang sama sejenis artinya peluang untuk kita menang itu besar. Dengan Kenapa? cara kita kan membaca tuh, jadi belajar kan. Di kompetitor itu kita belajar. Sumpamanya nih ayam bakar nih. Ayam bakar dia seperti apa? Kita riset juga kan. Wih, Kayak iya. gitu. Jadi- Intip-intip gitu ya. Iya, jadi saya lebih senang kalau kompetitor banyak di sekitaran kita itu lebih senang. Jadi kita lebih banyak referensi untuk belajar. Untuk belajar kekurangan kita apa gitu. Jadi, kelebihan mereka apa, kekurangan mereka apa, terus kita juga kan tahu diri kan, di kitanya seperti apa. Ini akhirnya kita bisa menciptakan produk yang memang nggak ada di kompetitor. Oh, Kayak gitu. seperti Jadi itu. kita harus ada pembeda dan nilai value itu yang akan kita bangun seperti itu. Iya. Nah, ketika orang makan di rumah lapar, yang terkesan semuanya ayam bakar. Wah ini ayam bakar nggak ada di tempat lain nih, adanya cuma di sini. Gitu. Nah, Gitu, pembedanya ya. pembedanya situ. Walaupun sama-sama ayam bakar. Betul. Mungkin di tempat lain bumbunya nggak banyak, komposisi rempah segala macam, kita mainin di situ. Jadi ada ciri khas lah begitu. Iya, baik. Kalau nasinya sendiri memang kualitas premium atau seperti apa, Pak? Kalau kita nyarinya yang ini yang premium, Premium ya? yang pulen sangat pulen seperti itu. Dan kita udah kerjasama dengan beberapa vendor kan. Ya, tidak ada hambatan ya. Nggak ada lah. Tukang masaknya, karena nasi ini hati-hati juga loh Pak. Kadang-kadang pernah kita merasakan nasinya agak sedikit berubah gitu. Kadang kelembutan, kadang kalau bahasa Palembang tuh kebenyekan gitu ya. kebenyekan gitu. Ada yang kekerasan. Nah, gimana menjaga standar mutu atau nasi yang disajikan untuk konsumen ini Pak? Ya, yang pertama memang kita cari bulir berasnya. Oh, Kayak oke. gitu. Dia tanam pakai bibit apa seperti itu. Kita harus tahu itu. Itu menentukan juga Pak Amri Menentukan, ya. sangat menentukan. Yang paling bagus itu jenis ya beras R64 itu kan pulen ya. Pulen ya. Nah, itu kita cari yang seperti itu dan memang kita harus kerjasama, Iya. harus ya Bahkan ada sama inilah petani yang MOU lah. khususnya ya. Kalau nggak pertanian kita bisa ke distributor agen atau Oh, apa, agen. tapi memang komposisi dia selalu stabil nggak Stabil berubah. nggak berubah. Kadang-kadang kan ada kalau panennya baru bagus berasnya, tapi kalau udah stok lama kan
udah berubah itu. Udah berubah, Kita iya. harus ini penguatan MOU di situ. Iya, oke. Negosiasinya. Kemudian untuk pengaturan waktu pengantaran, ini kan bulan Ramadan tuh Pak Amri. Mm-mm. Gimana tuh? Ada kendala nggak untuk masalah pengantar? Karena kan buka puasanya ngajar-ngajar waktu juga. Iya. Nah, apalagi karyawan Bapak cuma 2 orang gitu. Mm-mm. Nah, ini gimana strateginya? Strateginya kalau untuk pengantaran itu kita harus stok dulu lah. Kalau kayak lauk-lauk itu kan kita stok dulu, semua ayam bakar nih kita Iya. bakar banyak dulu, kayak gitu. Nanti udah menjelang berbuka atau jam-jamnya mau berbuka itu kita harus ini lagi apa dipanggang lagi gitu kan. Tapi udah matang tuh. Biar anget ya. Udah anget seperti itu. Nggak ada terkendala lah kalau itu, Bu. Baik, nggak ada kendala ya. Iya. Pasti tepat waktu ya. Ya, malah justru lebih duluan datang. Lebih dulu datang. Jadi nggak ada kendala kalau masalah itu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi kita belum sempat nanya ke Kak Amri. Iya. Pak Amri tergabung dalam komunitas UMKM juga. Iya. Oh, UMKM apa tuh Pak Amri? Kalau saya ini banyak, Bu. Oh banyak, Iya, alhamdulillah. Merasa banyak keuntungan gak sih bergabung sama UMKM? Iya, sangat banyak sekali sebenarnya. Salah satunya Iya. apa Pak? Bisa cerita dulu nih. Ya, kalau di usaha saya biasanya saya tergabung ke ini ya komunitas apa namanya pengusaha restorannya kan. Kalau yang sekarang Abji kayak gitu Oh, kan. Abji, iya. BPJI kayak gitu kan. Terus ada Ika Boga yang masak-masak. Oh kayak tergabung gitu. juga Bapak di Iya. situ. Heeh. Iya, seperti itu. Banyak lah komunitasnya. Komunitas, jadi bisa ketemu langsung juga ya para anggotanya di sana. Iya, Bisa ketemu, berbagi pengalaman juga, berbagi ilmu juga Pak Amri. betul. Kemudian kalau dari pemerintah sendiri Pak Amri melihat khususnya untuk UMKM, kalau pandangan atau pendapat Pak Amri, bagaimana perhatian pihak pemerintah nih? Apa sudah cukup atau sudah lebih dari cukup atau tinggal bagaimana kita UMKM untuk menggunakan memanfaatkan bantuan dari pemerintah gitu? Kalau dari pihak pemerintah sih sangat banyak sekali ya. Memang sangat apa ya? Perhatian mereka apa Perhatian banget pemerintah? sama UMKM ya, UMKM iya. Karena memang UMKM ini kan kuncinya. Iya, zaman Covid aja bisa Mereka eksis. eksis gitu kan, cepet banget kayak gitu. Dan banyak bantuan, salah satunya ya untuk apa? Sertifikasi halal, Iya. dipermudah. Bisa Dan gratis. ininya merek segala macam. Dan ya saya sebagai pelaku UMKM ya terima kasih banget. Heeh, sama pemerintah Iya, ya. pemerintahnya udah support lah lumayan. Baik, jadi tidak tinggal kita UMKM-nya seperti Iya. apa memanfaatkan peluang yang ada. Tuh. Pelatihan-pelatihan juga suka ikut juga Pak Amri. Iya, sering ikut. Sering ikut. Iya, sering diundang. Kalau ada waktu ya ikut kayak gitu. Nah Pak Amri mungkin ada saran nih untuk para pelaku usaha khususnya. Usaha apa aja yang memanfaatkan momen lebaran, momen Ramadan seperti saat ini? Apa? Mungkin ada saran, ada masukannya buat para pelaku usaha nih. Khususnya memanfaatkan peluang Ramadan seperti saat ini. Kalau untuk pelaku usaha ya, kita jeli aja melihat peluang sebenarnya. Di momen Ramadan ini kan banyak sekali peluang. Tinggal kita mau atau enggak. Seperti itu. Toh kita jualan minuman biasanya laku masih lagi. Apalagi yang udah kita kemas yang unik seperti itu kan luar biasa sebenarnya. Kembali lagi ke kita pelakunya. Kuat nggak mental kita, mau nggak kitanya, seperti itu. Baik, jadi itu ya untuk para pelaku usaha Iya. agar bermental baja selalu semangat, Betul. bisa menggunakan waktu momen Ramadan ini sebaik mungkin ya pasti. Nah kalau kendala sama modal gimana ya Pak ya? Itu jadi hal nggak sih? Atau itu nomor urut yang keberapa? Kalau saya itu sebenarnya bukan terkendala di modalnya. Iya, sebenarnya. Kadang-kadang tuh ya mental kita sendiri, Bu, No, yang begitu, ngedon kita itu. iya, Iya. heeh. Iya, karena saya beberapa kali usaha itu ya berawal dari nol besar seperti itu. Jadi memang kitanya dulu kayak itu siap atau enggak kayak gitu. Jadi mental dulu ya, Mental modal tuh dulu, nomor sekian, iya. bukan jadi yang utama. Bukan sebenarnya. Baik. Mindset kita dulu kan seperti itu. Oke.
Baik Pak Amri, kita sudah di penghujung Mozaik Indonesia. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan sekali lagi nih Pak Amri di momen Ramadan ini, di segmen UMKM kita sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan nih buat pendengar kita khususnya. Silakan Pak Amri. Untuk pendengar Pro 1 RRI Satu Palembang. RRI Palembang ya, terutama yang di 17 kabupaten kota Ya. kayak gitu. Kalau ke Palembang mampir ya ke Rumah Lapar gitu, posisinya di depan Rumah Sakit Muhammad Husin kayak gitu. Dan semoga dengan momen Ramadan ini ya kita bisa banyak melakukan kebaikan, selalu sehat ya. Mungkin itu Bu. Ya, kalau kebaikan di momen Ramadan ini berbagi ya. Iya, bisa berbagi Iya. seperti itu. Pak Amri juga sudah berbagi kemana-mana kayaknya Ramadan ya. Alhamdulillah setiap Ya, tahun. Alhamdulillah, setiap Baik. tahun ada berbagi ke beberapa komunitas ya seperti itu. Ya, itu mungkin kunci juga biar berkah usahanya ya Pak Iya, Amri ya. siap. Baik. Baik Pak Amri, terima kasih sudah bersama RRI sore hari ini. Sukses selalu ya Pak Amri. Amin. Tetap berbagi pengalaman dan juga berbagi yang lain buat semuanya yang berkaitan dengan pelaku usaha. Tetap semangat, tetap sukses. Mudah-mudahan gerobak tadi yang disinggung akan terwujud nih. Amin, amin, amin. Di tahun 2025 mengepakkan 25 sayap usahanya. Siap. Semakin sukses, tetap sehat Amin, dan amin. penuh berkah buat semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berakhir sudah Mozaik Indonesia hari ini bersama dengan Bapak Amriyadi, owner Rumah Lapar, sesi UMKM di Mozaik Indonesia hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan akan berikan manfaatnya buat kita semua, khususnya para pelaku usaha UMKM yang memonitor siaran kita saat ini. Ya pasti kata kuncinya bermental baja, tetap semangat, tetap tidak patah semangat untuk menjalankan usaha apapun itu yang pasti halal buat keluarga orang-orang yang selalu kita cintai. Saya Nadia pamit undur bersama rekan Agus di Mozaik Indonesia. Terima kasih kebersamaan Anda dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.